Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Taramah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semakin paham dan dimudahkan untuk mengamalkan ayat demi ayat Al-Quran. Tujuan kita bukan untuk menguasai 30 juz Al-Quran, tapi untuk tetap terus bersama Al-Quran, ya, walaupun keburu meninggal dan belum beres juz 27 yang penting sampai akhir hayat kita terus bersama Al-Quran, insya Allah. Saya juga nggak tahu apakah keumuran mau 30 juz tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Seperti biasa kita mulai dengan tilawah, sama-sama baca surat An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 26, satu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
Tiap hurufnya jadi pahala, 10 pahala, dan jadi syafaat untuk kita semua insyaallah. Terakhir ayat 3. Betul? Ayat 3 surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Surat An-Najm turun di Mekah. Audiensnya orang musyrik Quraisy. Temanya menguatkan, meyakinkan orang-orang Mekah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi dan benar-benar menerima wahyu dari Allah. Bukan rekaan, bukan hasil produk pemikiran, bukan keluar dari hawa nafsunya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan yang diucapkannya tidaklah keluar dari kemauannya, tidak keluar dari hawanya. Sebelumnya kita membahas tentang makna hawa, artinya jatuh atau terbenam. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila terbenam, demi bintang apabila jatuh. Dan hawa disebut hawa karena dia terperosok, terjatuh, terbenam. Tidak rising, tapi setting. Kan kalau bersinar rise, kalau terbenam set gitu ya. Sunrise dan sunset. Berarti terbenam bahasa Inggrisnya set. Satset berarti terbit dan terbenam. Satset. Wama yang yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari jiwanya, dari hawanya, dari keinginannya semata. Dan kita belajar banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari para sahabatnya, tentang berbicara yang tidak melibatkan hawa nafsu, berbicara yang seobjektif mungkin, berbicara yang meminimalisir subjektivitas. Yantiq 'anil hawa, wa ma yantiq 'anil hawa maknanya objektif. Unsur subjektivitasnya itu bisa di like and dislike-nya bisa diminimalisir. Kadang kalau like-nya besar karena suka, bicaranya jadi bluffing. Wah, dipoles, di make up, diangkat-angkat. Tapi kalau sudah dislike, kalau nggak suka, orang mau nama. Ada kelebihannya, ada. Naon berat badan paling susah untuk, kalau kata Imam Syafi'i, wa'ainul hubbi an kulli aibin kalilatun. Wa'ainul hubbi, dan mata orang yang cinta, an kulli aibin, dari semua kekurangan, dari semua aib, kalilatun, capek melihatnya. Maksudnya capek itu tertutup, nggak kelihatan. Wa'ainul ridha, maaf, bukan begitu. Wa'ainul hubbi, wa'ainur ridha an kulli aibin kalilatun, wa'ainus sukhti tudil masawiyah. Mata orang yang ridho, mata orang yang cinta itu terpejam kalau melihat keburukan, dan mata orang yang benci tubdil masawiyah, selalu bisa menemukan keburukan, kejelekan. Katingali we jelek nanti. Jadi kalau pasangan jago untuk mencari kekurangan, berarti memang sudah wallahu a'lam bishawab.
Tapi kalau apa ya kekurangan pasangan saya asa perfect dah, masya Allah. Kayaknya sempurna lah begitu. Berarti memang banyak cilah di matanya, jadi nggak bisa melihat kekurangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita belajar dari Umar bin Khattab. Contoh aplikatifnya. Saat Umar jadi khalifah, saat beliau jadi pemimpin, berhasil menaklukkan Persia, ditakuti oleh Romawi. Ekspansi kemana-mana, dipanggil Amirul Mukminin. Lagi kumpul, lagi ngopi lah, biasa bapak-bapak mah ngopi. Lagi kumpul Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain, dengan tabi'in. Kemudian ada yang nyeletuk, dan celetukannya muji. Kami belum pernah melihat ada orang yang lebih baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain engkau. Dan Umar setelah mendengar celetukan begini, langsung matanya natap tajam sambil dilihat satu persatu. Sampai akhirnya ada yang celetuk lagi, enggak. Saya melihat ada orang yang lebih baik setelah Rasulullah, tapi bukan kamu. Kata Umar, siapa? Abu Bakar. Benar. Kalian semua yang diam bohong semua. Jadi Umar bin Khattab menganggap biarnya orang lain terhadap pujian yang berlebihan itu sebagai bentuk persetujuan. Memang kalau buat kita Umar bin Khattab itu hebat. Dan mungkin yang berkomentar memang tidak disebut siapa yang memujinya, siapa yang menyeletuknya. Mungkin yang menyeletuknya itu orang yang tidak pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin memang tidak disebut. Tapi yang ada di sekitar Umar itu nggak semuanya nggak kenal Abu Bakar. Tapi mereka diam. Mereka diam dengan pujian tadi. Umar lagi memimpin, Umar jadi khalifah, Umar jadi Amirul Mukminin, kemudian ada yang memuji. Umar marah, tajam matanya. Kata Umar, demi Allah, aku dulu lebih sesat dari ontaku, sedangkan Abu Bakar lebih harum dari wangi kasturi. Ini wama yang yantiqu 'anil hawa. Umar tidak berbicara dari hawanya, karena kalau bicara dari hawanya, mantap, inilah rakyat yang seperti ini yang harus di-upload, yang harus dibesar-besarkan dan seterusnya. Kata Umar, yang lebih baik, setelah ada yang komentar, Abu Bakar lebih baik dari Rasulullah. Kata Umar, benar. Walaupun itu menempatkan Umar di posisi ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Dan kita belajar dari surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam waktu menyebut saya. Kan Bani Israel setelah selesai kajian nanya ke Nabi Musa, wahai Musa, ayyuna si a'lam, siapa manusia yang paling pintar, siapa manusia yang paling luas wawasannya? Kata Nabi Musa sambil melihat Bani Israelnya, karena tidak pernah mencicipi pendidikan di istana Firaun, pendidikannya tidak tinggi, tak banyak yang terpelajar. Dia kata Nabi Musa, saya. Siapa yang paling pintar? Saya. Buat kita, statement Nabi Musa itu tidak salah. Tapi di sisi Allah, statement ini tidak tepat. Dan itu yang jadi asbab Nabi Musa diperintahkan belajar lagi ke Khidir. Belajar lagi. Saat mengatakan, saya paling pintar, saat itu juga Musa disuruh kuliah lagi. Tinggalkan Bani Israelnya, tinggalkan dakwahnya, kuliah lagi. Siapa yang menjaga Bani Israel? Ya,
ada Nabi Harun, yang lain lah ditinggalkan. Artinya belajar lagi, sekolah lagi, kuliah lagi, itu sejajar dengan berdakwah, bahkan sejajar dengan orang yang perang berjihad. Di akhir surat At-Taubah Allah menegur kalau semuanya angkat senjata. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan jangan semua orang beriman itu pergi ke medan perang. Sebagian ada yang thalabul ilmi, supaya pulang perang mereka ngasih tahu, mereka ngasih peringatan lagi. Walaupun statement Umar tadi menempatkan Umar di posisi nomor berapa? 3. Posisi nomor 3. Ali bin Abi Thalib, ini yang senada ya, yang sefrekuensi ceritanya waktu beliau jadi khalifah. Kemudian ada yang nanya pastinya tabi'in, karena mereka tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, siapakah orang yang paling pemberani, jagoan, syuja', man asja'una? Siapakah orang yang paling pemberani? Dengan harapan mereka akan mendengarkan jawabannya adalah saya, mama. Nah, dengan itu siapa yang paling pemberani? Jawaban Ali bin Abi Thalib di luar prediksi mereka, unpredictable, mind blowing, di luar nurul, gak nyangka sama sekali. Kata Ali bin Abi Thalib, yang paling pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena bayangan yang bertanya, Abu Bakar itu sosok yang teduh, sosok yang senang tidak tampil, gitu ya. Bukan sosok seperti Umar bin Khattab, tapi yang ngasih stempel sang jagoan dan pemberani adalah sosok yang mereka kagumi. Mereka kagum dengan keberanian Ali bin Abi Thalib, tapi saat ditanya, kata Ali, yang paling berani Abu Bakar. Kata mereka, kok bisa? Kenapa Abu Bakar? Ali kemudian cerita, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, waktu sedang tawaf, para sahabat lagi duduk di sekitar Ka'bah, nggak ikut tawaf, lagi ngobrol aja, ngobrol biasa. Tiba-tiba mereka lihat Rasulullah dicegat sekelompok orang musyrik Mekah. Kemudian yang satu dorong, yang satu narik, yang satu jemput, diganggu Rasulullah lagi tawaf. Ini sahabat mereka bingung. Kalau ikut campur pasti jadi bulan-bulanan. Kalau nggak ikut campur itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya ini jangan dibayangkan jumlah umat Islamnya sudah banyak, gitu. Masih sedikit, masih dakwahnya sembunyi-sembunyi, atau dakwahnya awal-awal. Sampai akhirnya Abu Bakar, kata Ali bin Abi Thalib, fanafadana Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Ali, kering, mohon. Abu Bakar kemudian menyingkirkan kami, awas. Kemudian masuk ke komplotan penjahat tadi dan didorong satu-satu. Kali itu, masuk ya. Karena penjahat kan mau ngikir, bisa menyingkirkan. Iya, benar. Dorong satu-satu. Terbakar masih Abu Bakar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu sedang tawaf. Dan akhirnya jadi bulan-bulanan Abu Bakar As-Siddiq sampai pingsan, wajahnya itu bengkak, wajahnya sudah setebal, bengkaknya setebal hidungnya. Ya Allah. Kebayang dan pingsan. Sampai kata keluarganya saat dibawa ke rumah, kalau dia meninggal perang sekalian. Kita tuntut dia berada. Kita tuntut harta, denda pembunuhan. Siuman Abu Bakar As-Siddiq, kalimat pertama yang terucapnya bukan, kalau di film-film kan biasanya tiba-tiba
kameranya yang tadinya gelap, layarnya yang tadinya gelap, kemudian muncul tiga mata dan remang-remang. Kemudian itu film apa ya? wajahnya remang-remang dan orang. Pas kebuka, pertanyaan pertama, saya ada di mana? Kemudian terdengar bunyi tit, tit. Lihat di samping ada apa? Namanya hembusan begitu. Kemudian tangan di sini. Saya di mana? Film apa? Sinetron. Lucia. Lupa dia itu. Boykot. Dan salah hembus. Hembusannya tidak akhir. Lucia sok nonton. Kalimat pertama Abu Bakar, Ma'adha fu'ila bi Rasulillah. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Gimana kabarnya Rasulullah? Apa yang dilakukan kepada Rasulullah? Kata bapaknya, kata Abu Quhafah, Muhammad baik-baik saja. Karena bapaknya belum masuk Islam. Baru masuk Islamnya nanti di peristiwa Fathu Mekah. Ini masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kata Abu Bakar, saya pengen lihat beliau. Saya pengen tahu kabarnya. Saya pengen bangun. Saya pengen datang ke rumah Rasulullah, memastikan. Kata keluarganya, jangan, masih sakit, masih diinfus, belum boleh keluar. Apa-apa, surat paksa pulang. Amin. Sampai akhirnya anaknya Abu Bakar, Asma, kemudian datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih tahu kalau Abu Bakar sudah siuman. Dan Rasulullah datang ketuk pintu. Pas datang kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya baik-baik saja ya Rasulullah. Anda bagaimana keadaannya? Kata Ali bin Abi Thalib, itulah yang paling pemberani. Itulah yang paling pemberani. Walaupun statementnya Ali itu menempatkan Ali tidak di posisi nomor satu. Walaupun statementnya Ali tidak membuat beliau akhirnya dipuji-puji oleh pendukungnya. Begitu. Wah, memang pemimpin kita yang paling pemberani. Yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Yang lebih hebat dari yang hebat setelah Rasulullah SAW bukan saya tapi Abu Bakar As. Ini wama yang yantiqu hawa. Saat dipuji dan tahu kita tidak di posisi itu, kemudian kita kembalikan kepada yang lebih berhak. Ibu mani gelis. Alhamdulillah. Kan saya yang bilang. Alhamdulillah. Ibu mani gelis. Alhamdulillah. Oma yang terpaling awal kembalikan Allah yang punya. Alhamdulillah. Bapak mani kasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam surat ini, wa yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ada ayat dalam surat Ali Imran ayat 188. Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Jangan kalian menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Mereka suka wa yuhibbuna dan mereka cinta an yuhmadu dipuji-puji bima lam yaf'alu padahal mereka tidak mengerjakannya. Jadi senang dengan pujian yang kosong atau palsu. Bahasa kita apa? Senang dijilat. Oh, benar. Salah ya. Salah. Wa yuhibbuna dan mereka cinta
an yuhmadu, dipuji, bima lam yaf'alu, padahal mereka tidak begitu, padahal mereka tidak mengerjakannya. Ya, apa namanya? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita belajar dari Umar bin Khattab, belajar dari Ali bin Abi Thalib. Orang memuji saya dan saya tahu saya tidak seperti itu. Kamu terlalu berlebihan. Tapi ulangnya ampun. Seperti anak kecil yang dipuji, ih cantik banget. Enggak, cantik padahal mah dilihat oh. Hatinya berbunga-bunga, hidungnya juga berdoa kayak hidung berbatu. Kembang kempes. Tapi di mulutnya enggak, aku mau cantik. Masya Allah. Tapi pipinya merah. Harusnya lariin ke Allah ya. Enggak. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Objektivitasnya Umar yang sangat objektif dan tidak terbuai dengan pujian. Itu bagian dari wa ma yantiqu 'anil hawa. Mengakui keutamaan Abu Bakar meski sedang berpuasa. Dan saat Umar bin Khattab jadi khalifah, kemudian diminta untuk ceramah, diminta untuk orasi, diminta untuk khutbah. Biasa kalau sudah dilantik suka orasi politik. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1, 2, 3 tangga. Kemudian giliran Abu Bakar turun 1 tangga, giliran Umar 3 turun 1 tangga lagi. Saat ditanya kenapa, ya posisi saya tidak sama seperti Abu Bakar. Tapi giliran Utsman di posisi Rasulullah. Oh, kenapa? Dan saat ditanya, saat ada yang bertanya, kenapa Utsman ngambil posisi yang sama dengan Rasulullah? Kata yang lain, kebayang namun Utsman turun, berikutnya di bawah tanah pasti. Oh iya benar ya, betul. Karena kalau dilanjutkan itu akan jadi satu sunnah kebiasaan. Oh turun. Iya betul. Turun dari tanah. Maka Utsman mengambil ijtihad. Ini bukan perintah Rasulullah. Ya. Nabi tidak memerintahkan nanti kalau saya meninggal pemimpin setelah saya tong ayah di dia guru dihanam saya. Itu ijtihadnya Abu Bakar yang diikuti oleh Umar, tapi tidak diambil oleh Utsman. Dan akhirnya setelah Utsman ya posisinya normal lagi, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Dua-duanya benar. Utsman mengikuti posisi di mana Rasulullah berdiri, Abu Bakar dan Umar mengikuti tapi dengan menghormati. Iya. Dua-duanya sama-sama berkhutbah di atas mimbar. Di atas mimbar. Cerita berikutnya ini aplikasi dari wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau tadi pujian, kalau sekarang teguran, berani mengatakan yang hak walaupun itu pahit ke diri sendiri. Iya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kalimat ucapkanlah yang benar Walaupun sakit. pahit. Qulil haqqa walau kana murrah wa in kana murrah. Yang harus digarisbawahi dan dicatat kalimat qulil haqqa walau kana murrah itu bukan pahit untuk yang mendengar, tapi pahit untuk yang bicara. Karena pahit itu bukan di sini, pahitnya di dia. Di sini mah nggak ada istilah pahit. Pahit dari dia. Iya benar ya, di lidah. Pahit itu rasa di lidah, Iya. bukan rasa di telinga. Enggak. Asbabul wurudnya, asbabul wurud itu apa? Asbabul wurudnya, konteksnya, latar belakangnya. Kalau ada pedagang yang barangnya cacat, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Iya. Pak,
saya tiba ada jual handphone. Baru tuh Ustaz, second. Oh, tuh second macam tuh. Ya, sana second tuh. Dia cacat. Dia cacat. Sudah di jailbreak, sudah di root, sudah di seberapa harganya? 20 juta. Ya, mau ngerti. Qulil haqqa walau kana murrad. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Walaupun saya menyampaikannya satu bakal jatuh harganya. Itu makna wainkan. Walaupun di mulut yang nama yang baik-baik. Baru asli baru kan jatuh. baru di restart, baru pengennya dipoles, pengennya dipermak sedemikian rupa supaya orang itu supaya bentuknya besar. Jadi yang nama itu nyindir, tapi kita bungkus dengan bahasa yang halus saat menasihati. Padahal di rumah yang mati para tuh nanti kita bayar kokok bibirnya gitu. Tapi tahan yang keluarnya tetap manis, yang masuk ke telinganya tetap manis walaupun di nama di sini pahit. Jadi pahitnya di sini bukan di telinga audiens. Katakan yang benar walaupun pahit. Teladan Umar bin Khattab, kisahnya insyaallah masyhur. Salah satu kebiasaan Umar di malam hari beliau biasa ta'assas, belusukan bahasa kita. Lewat ke satu tenda, kemudian Umar mendengar ada bayi yang nangis dan didiamkan. Kata Umar, buka, kata orangnya di susuan lah, di mimi. Akhirnya dia ambil bayinya. Kemudian dilepas lagi dan nangis lagi. Lama bayinya nangis, Umar datang lagi. Susuan lagi, taruhnya di susuan lagi. Bagi sebutnya dengan buat ya. Dilepas lagi, nangis lagi. Sampai 3 kali kata Umar, karunya itu bukan susuan. Ceritanya Umar bisa bersaudara gitu ya. Susui anaknya. Kata ibunya, Anda siapa? Pokoknya ikut campur dengan anak saya. Kata Umar bin Khattab, kenapa ibu gak mau menyusui anaknya? Kenapa gak sampai kenyang? Kata ibunya, saya ingin segera menyapih anak saya. Saya ingin segera menyapihkan suami. Ya. Saya pengen anak saya berhenti nyusu. Kenapa? Kata ibunya, karena saya ingin dapat tunjangan segera dari pemerintah. Tunjangannya akan diberikan kalau anaknya itu disapih. Kalau anaknya sudah disapih, artinya sudah 2 tahun, nanti dapat tunjangan. Nah, saya pengen segera dapat tunjangan karena saya butuh duitnya. Makanya anaknya dilatih supaya terus-terusan lepas dari ASI. Umar langsung kok, cilaka. Sudah berapa banyak bayi yang tidak dapat ASI ibunya gara-gara kebijakan yang dibuat Umar bin Khattab. Akhirnya saat itu juga Umar kemudian mengubah kebijakan, ya, langsung telepon ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tidak adanya Menteri Pemberdayaan Bapak dan Suami, ya, PPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, PPPA. Nah, yang belum ada adalah Pemberdayaan Bapak dan Perlindungan Suami. Langsung nelfon, ubah kebijakannya ganti. Sejak lahir langsung dikasih tunjangan. Jadi nggak harus nunggu 2 tahun dulu, nggak harus nunggu selesai disapih dulu, langsung dari bayi dikasih tunjangan. Dan pagi harinya saat Umar menjadi imam, Umar menangis. Jadi pemimpin seperti Umar bin Khattab, sosok seperti Umar bin Khattab, wama yang anil hawa. Memang ayat itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat ini juga berlaku kepada umat Nabi, berlaku kepada kita. Al-Quran bukan cuma cerita, Al-Quran bukan bicara fakta,
Tapi Al-Quran juga panduan dalam hidup kita. Apa panduan dan aplikasi dari ayat wa ma yantiqu 'anil hawa? Di antaranya ini lagi dipuji dan tidak berhak kembalikan kepada pemiliknya. Kalau salah, ini salah saya, ya saya akan ubah. Tidak menyangkal, tidak denial, bahkan tidak menyudutkan orang yang jadi korban. Ibu udah, gara-gara ibu, harusnya ibu kan sampai sini sabar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jarang Pak Ustaz. Ulang. Jarang. Wal ayat. Tapi ayat Umar bin Khattab maksudnya. Artinya kalau dilakukan oleh sahabat berarti bisa. Mungkin kalau dilakukan oleh Nabi mah kita besok kalah sebagai tomo. Nabi atau hari kurang mah begitu hadis Nabi. Dia tidak mudah, tapi dia juga tidak mustahil. Kalau mudah semua orang bisa, kalau mustahil tidak ada yang bisa. Posisinya di mana? Tadi dia di tengah-tengah. Bukan itu udah di diri. Dia nggak gampang, jadi mau mustahil di tengah-tengah. Waktu Umar dapat informasi tentang jalan yang jelek, kata Umar, segera perbaiki jalan yang belum diaspal di Irak. Ini statement Umar yang luar biasa. Lau anna baghlah, seandainya ada keledai. Baghlah itu bukan keledai, kalau keledai himar. Baghlah itu kawin campur antara kuda dan keledai. Baghol, ya. Jadi bapaknya kuda, ibunya keledai, anaknya namanya baghlah. Jamaknya baghol. Bigol, bahasa Indonesianya begal. Jadi begal itu salah urus, salah didik, dan guna keledai. Kenapa begal? Bigol, bahasa Al-Qurannya wal khayla wal hamira wal bighala wal hamir. Kata Umar bin Khattab, "Lau anna baghlatan ta'atharat fil Iraq." Seandainya ada baghlah tergelincir, kepleset di Irak, lasu ila Umar, maka Umar pasti akan ditanya, lima lam tumahhid lahal tariq. Umar, kenapa kau tidak mengaspal jalan di Irak? Bapak Ibu paham kenapa Irak? Apa signifikansi Irak bagi Umar bin Khattab? Irak itu artinya daerah terluar, daerah terpinggir, daerah terjauh. Karena Umar tinggalnya di ibu kota dan ibu kotanya di Madinah. Dan wilayah umat Islam paling jauh saat itu ada di Irak. Jadi kalau bahasa kita, seandainya daerah yang ada di mana, di Pulau Sabah, seandainya daerah yang terpinggir bukan di ibu kota itu nggak diaspal dan ada motor yang dijali dan prosok dan tergelincir, maka saya akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak diaspal jalannya? Itu sikap mental Umar bin Khattab. Wa ma yantiqu 'anil hawa, walaupun itu akan balik ke dirinya sendiri, gitu. Nyesok atau nahan dan seterusnya. Jadi dari Umar kita belajar yang benar, katakan benar, walaupun kita belum bisa mengerjakan. Yang salah, katakan salah, walaupun kita masih melakukan. Kadang kalau yang benar kita belum bisa mengerjakan, itu emang benar. Nah jadi gitu, ya saya nanti mengerjakan kita. Yang salah, walaupun kita masih terlibat di sana. Pak, kumaha hukumna judi online teh? Haram sih sebenarnya nama. Tapi saya Anak tuh bapak, ya amal. Itu wama yang yantiqu 'anil hawa. Pak, kumaha hukumna judi online teh? Haram dikit lah. haram. Nah jika gitu Pak, Mana ada haram dikit? Bapak menang 200 miliar kemarin. Wama yang yantiqu 'anil hawa. Kita belajar lagi dari Nabi. Tadi sudah Umar, sekarang dari Nabi.
Waktu perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan beberapa tawanan, jumlahnya 70 tawanan, dan di antara tawanan ada menantu Rasul, suaminya Zainab, namanya siapa namanya? Abul As bin Ar-Rabi. Kata Nabi, ini statement Nabi kepada Abul As, wallahi ma zamamnahu sihran, demi Allah kami tidak mencelanya sebagai menantu. Artinya kalau hubungan keluarga baik, keren. tapi kita perang tetaplah perang. Dan ini wa ma yantiqu 'anil hawa level lagi. Anda ikut perang, tapi saya tetap mengapresiasi Anda adalah menantu yang baik. Anda menantu yang tidak pernah punya track record yang jelek kepada mertua. Tapi perang tetaplah perang. Ini kita tidak akidah, dan akhirnya Anda ikut dalam barisan orang-orang musyrik. Saya tahu Anda, tapi sebagai menantu adalah orang yang baik. Untuk memisahkan seperti ini bukan hal yang gampang. Udah, susah, sulit, bisa. Berat sekali. Wa ma yantiqu 'anil hawa, mungkin bakal ini jadi menantu kecil atau ada mikir saya timbang macam-macam lah keluar teh. Ya teh, bapak serangan dirinya ada dia kalah dia dituci. Wallahi ma tamamnahu sihran. Dalam hubungan mertua dan menantu, Anda ini nggak punya cacat sama sekali. Bagus. Gampang? Mustahil? Juga nggak mustahil, tapi juga tidak gampang. Wallahi ma tamamnahu sihran. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, ini salah satu statement beliau, bukan hadisnya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah kekasihmu sekadarnya, bisa jadi suatu hari dia jadi musuh. Dan bencilah musuhmu sekadarnya, bisa jadi suatu hari dia jadi kekasih. Karena yang paling menyakitkan itu kalau sudah, maaf kalau bahasa tulisan di belakang truk banyak. Kuberikan kau hati yang tulus, kau balas aku dengan trauma yang serius. Yang kemarin Sambil kacamata gitu. Kata Ali bin Abi Thalib sekadarnya, sewajarnya saja. Karena manusia bisa berubah. People change. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Hari ini lawan, besok jadi kawan. Di surat Al-Maidah ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini kita masih di ayat depan, wa ma yantiqu 'anil hawa, mengamalkan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu bersikap tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kehul kasih etate, tapi dia punya kelebihan. So, bisa nggak menyebutkan kelebihan orang yang kita benci? Kalau bisa, berarti mudah-mudahan rada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa. Lagi konflik suami sama istri, misalnya saya begitu. Mampukah saya menyebut kebaikannya? Bisa? Kalau bisa, berarti
berarti ayalah gitu wa ma yantiqu anil hawa. Tapi kalau Abu Muhammad tidak punya kebaikan sama sekali, jahat Abu Muhammad tiba-tiba oke, habis semua kebaikannya. Wa ma yantiqu anil hawa. Wala yajimannakum syana'an, kebencian jangan sampai membuat kita, menyeret kita untuk bersikap tidak adil. Dan keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jangan memuji karena kepentingan, jangan mencela juga karena ada keuntungan, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Apa tadi yang saya bilang? Jangan memecahkan. Lupa. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan hadis ini, Bapak Ibu, hadis ini dimaknai tentang ya, turunan dari wa ma yantiqu 'anil hawa itu kalau hawa nafsunya jadi Tuhan dan berbicaranya menuhankan hawa nafsu. Walaupun disebutnya syirik khafi, syirik tersembunyi. Ya ayyuhan nas ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin namli. Yang lebih samar daripada langkah semut di batu hitam di malam hari yang gelap. Mencintai orang zalim karena ada kepentingan. Bapak memang harus banget. Ya tentu. ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak sukses, asal Bapak senang. Membenci nasihat yang benar karena hatinya terluka atau egonya tersentuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak terima koreksi padahal koreksinya sesuai dengan wa ma yantiqu 'anil hawa. Masih wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu tanpa harus dibubu-bubu lagi, langsung disampaikan apa adanya. Tidak perlu di make up lagi, dipoles, dikasih apa namanya, di foundation, dikasih setelah foundation pakai apa lagi? Eyeshadow, blush on, katanya, dibelum, poles sana, poles sini, poles sana, poles sini, nggak perlu. Wama yang anil hawa. Nabi saat menyampaikan ayat Al-Quran, seperti itu downloadnya, seperti itu juga ditransfernya, seperti itu diterimanya, seperti itu juga disampaikan tanpa makeup. Kebenaran tidak perlu makeup. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran sudah agung, tidak perlu disesatkan. Dan kebatilan sudah hina, nggak perlu dihina-hina lagi, nggak perlu makanya nggak perlu hadis palsu, nggak perlu sebenarnya, karena hadis palsunya kita sudah cukup. Berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang baik, nggak usah. Seolah kalau berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu, misalnya Ustaz, niat saya itu baik, ingin supaya orang semangat untuk beramal soleh, berbuat baik. Saya bikin hadis versi 2025. Ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang push up setiap hari 10 kali, terkabur nggak mau lunak. Barang siapa yang push up setiap hari 10 kali, maka akan capek. Barang siapa yang bekerja di hari Senin, maka besoknya dia akan ketemu hari Selasa. Hadis riwayat Muslim. Gak perlu untuk membuat hadis palsu atau hadis yang rada disohih-sohihkan supaya kelihatan sohih padahal palsu, dengan tujuan supaya orang semangat beribadah. Kebenaran tidak perlu pakai make up.
apa yang disampaikan Nabi itu sudah perfect, sudah sempurna. Dan kebatilan juga sudah hina, nggak perlu dihina-hina lagi. Maka wama yang anil hawa, memang ini yang dia nggak mustahil, tapi dia juga nggak gampang, dia susah. Berbicara sesuai dengan porsinya, menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Nggak perlu di atau di kecil, katakan kecil, besar katakan besar. Kalau kecil di besar-besar, yang besar di kecil-kecil, berarti ada hawa di sana masuk. Terang si ibu itu pemahat menyantri ke sini tadi ibu tuh langsung iya si ibu itu makan di makin masalahnya kecil tapi di besar-besar. di besar-besarkan atau besar. Ini permasalahan besar. Tapi gampang kan anjing saya beres kalau mama beres. Karena apa beres kan. Justru biasanya yang begitu sok. Iya. Ini urusan penting dan mendesak, tapi dianggap tidak penting dan tidak mendesak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Belajar dari wa ma yantiqu 'anil hawa. Buat saya dan buat kita semua Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan seperti tadi ya, kita ingin diperlakukan orang, maka seperti itu kita memperlakukan orang. Wama yang kita ingin orang objektif tentang kita. Mudah-mudahan kita juga bisa objektif tentang orang lain. Kita ingin orang lain jujur ke kita. Mudah-mudahan kita juga jujur ke orang lain. Kita ingin orang lain itu berani mengakui kesalahan. Mudah-mudahan kita juga berani untuk mengakui kesalahan. Wama yang anil hawa. Kalau saya di posisi dia, apa yang saya harapkan? Jadi tukar posisinya dan seterusnya. Kita lanjut ke ayat yang keempat ya, karena ayat ini sebetulnya sudah di pertemuan kemarin. Ayat yang keempat. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In tidaklah huwa dia illa kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Sekilas kita akan menganggap bahwa kata yuha itu tambahan yang tidak diperlukan. Kalau tanpa yuha, in huwa illa wahyun, dan tidaklah ia kecuali wahyu. Tapi ketika wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan, itu seperti makanan yang dimakan, minuman yang diminum, buku yang ditulis, surat yang dikirim, atau baju yang dikenakan. Jadi ada kata tambahan, bukan tambahan, ada fiilnya. Ada fiilnya. Wahyu yang diwahyukannya, itu wahyu yang diwahyukan. Makan yang dimakan, makanan yang dimakannya, itu makanan yang dimakan. Air yang diminum. Kalau Allah menambah, kalau Allah mengabadikan satu kata, pasti ada. Tapi sebelum ke kata yuha, kita mulai dari kata huwa dulu. Karena huwa ini dalam tafsir ternyata ada dua pendapat. Yang mayoritas huwa itu Jibril. Walaupun ada pendapat yang lain, huwa itu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa itu pertama Al-Quran. Kalau Jibril nanti di'allamahu, di ayat berikutnya allamahu, siapakah yang mengajarkan Nabi? Allamahu Jibril atau allamahu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau huwa di sini ada dua. Huwa yang pertama merujuk kepada Al-Quran. Jadi di ayat sebelumnya saat Rasulullah disebut dan tidaklah dia berbicara kecuali dari wahyu. Apakah yang dimaksud itu adalah Quran? Atau in huwa illa wahyu yuha, itu maksudnya
semua kata-kata Nabi walaupun bukan Quran, semuanya wahyu. Nah, maksudnya ya, jadi huwanya itu apakah cuma ke Al-Quran? Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Apakah yang dimaksud oleh Allah ini adalah Al-Quran? Atau semua yang keluar dari lisan Nabi itu tidak ada hawanya, maksudnya tidak ada kepentingan ego dan seterusnya, sehingga kalau makna yang kedua berarti hadis juga termasuk huwa, termasuk wahyu. Hadis juga termasuk wahyu. Dan saya secara pribadi cenderung ke pendapat yang kedua, merujuk pada seluruh ucapan Nabi Muhammad SAW, baik ucapan itu adalah ucapan yang menyampaikan Quran ataupun ucapan itu ucapan yang menyampaikan selain Al-Quran, baik itu hadis kursi ataupun itu hadis nabawi ataupun hadis berikutnya saat sedang emosi, saat sedang menguji, semuanya wahyu. Semuanya wahyu. Jadi huwanya adalah seluruh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyun. Memang kalau makna yang kedua, maka kata yuha itu nanti jadi agak butuh pendalaman lagi. Karena kalau sabda yang Nabi sampaikan itu tidak harus menunggu Jibril dulu untuk datang. Yuha itu artinya diwahyukan. Namanya diwahyukan itu pasif. Rasulullah menunggu. Rasulullahnya menunggu, tidak aktif. Nunggu wahyu. Itu namanya diwahyukan. Kalau Quran ya, Quran itu nggak akan disampaikan oleh Nabi. Nabi nggak akan ngomong kalau belum diwahyukan. Tapi kalau hadis, kalau obrolan sehari-hari Rasulullah SAW, nggak perlu nunggu Jibril dulu. Nah, itu makanya yang akhirnya kita mau pilih Quran atau pilih wahyu. Kalau pilih Quran berarti yang dimaksud dengan wama yang yantiqu 'anil hawa itu Quran. Tapi kalau kita memaknai hadis, berarti yuha itu ya saat Nabi menyampaikan sabdanya, nunggu Jibril dulu untuk mengajarkannya. Dan saya paham maksudnya ya. Karena lihat dua pendapat ini, pendapat yang muktabar, pendapat yang bisa kita temukan dalam tafsir. Utamanya kalau ingin merujuk tafsir yang ingin tahu siapa pendapat fulan, itu lebih enak ke tafsirnya At-Tabari. Karena kalau At-Tabari metode dalam penulisan tafsirnya begini. Pendapat pertama begini, orangnya fulan. Pendapat kedua begini, tafsir yang kedua begini maknanya. Pendapat ini disampaikan oleh fulan. Itu metodenya Imam At-Tabari dalam tafsir. Dan pendapat yang kedua, in huwa, itu merujuk kepada ucapan Nabi. Ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW sendiri saat beliau menyarankan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, anaknya Amr bin As, untuk menulis semua yang keluar dari lisan Nabi. Kita pernah menyampaikan ini ke Quran? Sudah ya. Jadi dicatat semuanya. Kabatuk lagi dicatat. Haji Rasulullah batuk alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah berbicara kemudian diam. Fasakata hunaiha, maka Rasulullah terdiam sesaat. Itu sampai dicatat. Rasulullah ketika khutbah matanya memerah dan suaranya tinggi, sampai dicatat. Kalau sekarang kan lagi di chatting begitu, bertanya dengan nada lembut, bertanya dengan nada baik-baik. Nah, itu nanti dicatat. Karena kalau bahasa chatting kan kita nggak boleh nasib atau biasa-biasa begitu. Iya benar. Mama di mana? Nanti dicaplok semua, caps lock caplok.
tulisannya huruf besar semua. besar semuanya. Mama di mana? Kalau tulisannya besar semua, kira-kira nanyanya gimana itu? Marah. Mama di mana? Tapi kalau dalam kurung, bertanya dengan nada lembut. Tapi dicampok, mama di mana? Beda begitu ya bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Abdullah bin Amr bin As mencatat semua kata-kata Nabi. Sampai ditegur oleh orang Quraisy, jangan dicatat, jangan semuanya dicatat. Muhammad itu bisa marah, dia juga manusia biasa. Dilaporkan ke Rasulullah, kata Rasulullah, "Wallati nafsi biyadihi, hadzal lisan," sambil menunjuk ke lisannya. "Hadzal lisan la yantiqu illa bil haqq fil ghadabi wal ridha." Dua kondisi emosi yang seringkali kata-kata itu susah untuk terkondisikan. Iya, marah. Satu di sini, satu di sini. Tadi kata Imam Syafi'i, kalau sudah ridho, tutup mata. Kalau sudah benci, ketinggali saja. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa ainu sukhti bil masawiyah. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, lisan ini tidak mengucapkan kecuali kebenaran dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, dalam keadaan rela dan bahagia. Sementara manusia biasa seperti kita, ya begitulah, ya, begitulah. Tapi Nabi tetap maksum, dan ini luar biasa. Saya belum membaca. Kalau dilihat dari perspektif psikologi seperti apa, cuman yang saya pahami begini. Nabi mengakui kalau Nabi bisa marah. Iya. Nabi mengakui Nabi juga bisa ridho. Tapi Nabi kemudian menyampaikan bahwa kalau bahasa kita sekarang regulasi emosinya itu bagus, stabil, gitu ya. Marah memang marah, tapi di sini, cuma di sini nggak marah. Jadi dia marah sama dia hukum, di dia ada tapi objektif, to the point. Nah di dia ada kolak. Tadi orang tadi di kosong di dia namanya. Ada nama biasa-biasa, kan? Kita kenapa biasa-biasa tadi di rumah. Di sininya marah, di lisannya tetap mengucapkan kebenaran. In huwa illa wahyu yuha. Makna ayat ini yang pertama tadi ya, bahwa Quran itu wahyu dan kata-kata Nabi juga wahyu. Makna ayat ini juga artinya bahwa Nabi itu terpisah dengan Quran. Ini kalau kita memahaminya yang pertama. Jadi wahyu itu terpisah dengan Rasulullah SAW sebagai manusia itu berbeda dengan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkannya adalah wahyu yang diterimanya. Wahyu Rasulullah. Ayat ini adalah dalil yang sangat kuat. Nabi dengan wahyu itu entitas yang berbeda. Nabi dengan Quran, kalau wahyunya di mana ya Quran, itu dua hal yang terpisah. Dan itu maknanya Al-Quran bukan rekaan Rasul, bukan produk pemikiran Rasulullah SAW. Nabi tidak punya kendali untuk memanggil atau menolak wahyu. Jibril itu datanglah Jibril, nggak bisa dipanggil Allah. Datangkanlah Jibril supaya wahyu ini datang. Datangnya tidak diundang, Pulangnya juga tidak diantar. Jelangkung. Saat Jibril datang, Rasulullah tidak bisa menolak. Jibril datang, kata, kita mencuci piringnya, kamu nggak sekarang, ya, nggak bisa. Saat Jibril datang, Rasulullah tidak bisa menolak, dan saat Jibril pergi, Rasulullah tidak bisa menahan. Wahyu yang terpisah. Ini makna yuha, diwahyukan kepadanya. Redaksinya menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu, ya, dia tidak aktif, dia cuma nunggu, gitu. Tidak punya kendali terhadap wahyu. Makanya ada ayat dalam surat apa? Al-Duha. Surat Al-Duha. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan bahwa wahyu itu di luar kendali Nabi.
Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa ditinggalkan oleh Allah karena wahyu nggak turun-turun, karena wahyu nggak datang-datang, sampai akhirnya muncul omongan yang macam-macam. Kata Siti Khadijah, jangan-jangan Allah sudah mengucapkan selamat tinggal. Kalau selamat tinggal itu nadanya masih positif ya. Suami dan istri, kemudian yang satu pergi ke luar negeri, selamat tinggal papa ya, yang selamat tinggal, masih positif menurut saya. Tapi komentar orang-orang musyrik Mekah, Muhammad sudah dibenci oleh Tuhannya, Muhammad sudah tak dipakai lagi oleh Tuhannya. Muhammad ini, putar bahasa kita seperti tisu toilet. Astagfirullah. Tisu toilet itu Sudah dipakai dibuang. Sudah dipakai dibuang, seperti keset. Sudah diinjak, kemudian membersihkan, setelah itu ditinggal pergi, seperti dorong mobil mogok. Dan dalam bahasa Arab, dibuang setelah dipakai, habis manis. Sepah dibuang. Sepah dibuang, bahasa Arabnya khola. Kola. Khola. Kalau wada'a itu berpisah, dua orang yang saling mencintai atau orang yang saling menyayangi. Kalau berpisah itu wada'an. Wada'an itu selamat, sampai ketemu lagi atau sampai jumpa. Tapi untuk orang yang sayang. Dan Allah mendikasikan dua-duanya. Ma wadda'aka rabbuka. Ka'amal kola. Kenapa dipisah wa maqalanya? Kita tadabur surat Al-Duha. Kenapa tidak ini redaksinya? Ma wadda'aka wa ma qalaka rabbuka. Kenapa wa maqalanya dipisahkan dulu? Enggak meninggal. Karena Allah tidak menjadikan Rasulullah itu putar. Wa maqala itu image-nya negatif sekali. Wa maqala itu jelek sekali image-nya. Seolah Nabi itu seperti sepah Habis manis. yang sudah habis kemudian dibuang. Itu namanya qalam. Dan itu tidak cocok, tidak layak, tidak pantas disematkan ke Allah, sehingga dibuang dan tidak ditempel. Wa ma qalaka rabbuka. Wa ma qala tidak disebutkan Allahnya dan tidak disebutkan Nabi Muhammadnya. Wa ma qala. Tapi kalau wadda'aka rabbuka, Oh ya, berpisah tapi kalau itu perpisahan antara yang saling mencintai. Seperti Tuhan Bahlama berpisah di pelabuhan saat bunyi cerobong. Malah benar. teknik. Itu namanya wada'aka rabbuka. Dan itu menunjukkan bahwa wahyu Rasulullah terpisah. Kemudian di peristiwa hadisul ifki, ini kita sedang mentadaburi kata yuha. Yuha itu diwahyukan. Yuha itu kalimat pasif. Kalimat pasif artinya Rasulullah tidak punya kendali. Kalau tidak punya kendali, kumaha Allah bukan kumaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Nabi ada di posisi yang butuh wahyu, kalau wahyu itu dalam kendali Nabi, Bisa kepada saat itu juga langsung. Iya, betul. Kalau Allah Taala, Allah berfirman. Firman. Tapi karena wahyu dalam kendali Allah, di luar kendali Nabi, dalam peristiwa hadisul ifki, sehingga dia cerita Siti Aisyah yang difitnah, Siti Aisyah yang dituduh, Siti Aisyah yang dikatakan selingkuh, selama 1 bulan lebih wahyu tidak turun. Rasulullah sudah terpojok, Rasulullah posisinya itu susah. Pertama, sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil, transparan. Dan sekarang tuduhannya semakin kuat. Semua media sosial, FYP dan sudah viral kalau ini ada affair di belakang dan seterusnya. Tapi Rasulullah yakin nggak mungkin seperti ini. Sudah tanya sana, tanya sini, tanya. Rasulullah sudah investigasi ke semuanya. Apakah pernah ada hubungan di luar rumah tangga? Semuanya bilang enggak. Bahkan termasuk asisten Aisyah, namanya Barrah. Nabi nanya, ada nggak sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah, yang aneh dari Aisyah? Kata Barrah nggak ada. Cuma satu saja yang ada aneh.
kalau lagi bikin adonan suka tidur sampai akhirnya adonannya dimakan ayam, ya ampun rada aneh. Tapi nggak ada kaitannya dengan masalah suka, misalnya suka susu rebutan kemudian cium. Bisa kayak gitu. Suka ketawa-ketawa sendiri, mojok sambil pegang handphone, gitu. Atau orang sudah tidur, ya lampu sudah mati, tapi wajahnya glowing. Wajahnya glowing, wajahnya glowing, dan suaminya langsung nanya, Ustaz, tadi Pak Ustaz masih zikir apa ke istri saya? Kenapa gitu? Atau kalau malam sudah gelap, wajah istri saya di balik selimutnya jadi bersinar. Ape. Ada nggak yang mencurigakan? Nggak ada yang mencurigakan. Semua investigasi mengarah kepada tidak ada bukti, tapi isu sangat kuat. Iya. Dan Nabi posisinya dilema begitu. Iya. Posisinya susah. Pasti. Dan harus ada Penengah. otoritas yang lebih dari Nabi yang menengahi semua konflik tadi, semua antara isu dengan posisi Nabi, supaya tidak ada konflik of Interest. Kalau kata Nabi, Penting. istri saya tidak bersalah. Kira-kira omongan orang orientalis hari ini gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba jika seorang mungkin begitu. Tapi ketika otoritas itu turun dari langit, walaupun turunnya itu setelah 30 hari, Betul. dan orang tahu ini bukan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bahasa wahyu turun dari atas. Jadi justru independensi wahyu itu menguntungkan Nabi. dan menguntungkan para sahabat. Iya. Ada penengahnya. Nabi manusia seperti kita, kadang ada di posisi yang tidak nyaman. Misalnya begini, bukan ayat-ayat yang berbicara tentang pembagian ghanimah, Iya. Betul. pembagian harta, itu dari langit langsung, dari Iya, Allah langsung, dari dari Allah. wahyu langsung. Betul. Buat Nabi seperlima, Iya. buat Nabi sekian. Iya. Itu bukan dari Nabi, karena kalau dari Nabi Iya. sama seperti kalau Ada misalnya keuntungan, ada dia yang bikin aturan dan aturan itu menguntungkan dia. Iya, betul. Dia yang jadi regulator, dia juga yang jadi operator. Betul, betul banget. Sekarang Yang terjadi. Iya, betul. dia yang bikin aturan, dia juga yang jadi pemain. Dan aturan dibuat oleh dia itu menguntungkan dia. Iya. Itu kan bikin kita jadi rada hafaz. Iya, betul. Tadi hafaz. Itulah Indonesia. Ini independensi wahyu. Wahyu itu terpisah dari Rasulullah SAW. Dan Iya. Betul, betul. begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai berbuka masa, kalau bukan in huwa illa wahyu yuha, mungkin nggak ada ayat abasa wa tawalla anja'ahul akalla innaha tazkirah. Nabi ditegur oleh Allah, dikasih surat peringatan, surat teguran, ya, surat peringatan bahwa jangan dilakukan lagi. Innaha tazkirah faman syaa'a dzakara. Berbuka masa sebabnya bukan karena hutan. Nabi ditegur bukan benar atau salah. Bapak Ibu perlu dipahami. Iya, iya. Bukan benar atau salah, tapi Sempurna. benar dan yang lebih benar. Benar, iya. Menyempurnakan. Istilah para ulama khilaful aula. Oh, itu. Khilaf al-aula itu yang terbaik. Khilaful aula itu menyelisihi yang terbaik. Pilihan Nabi tidak salah, pilihan Nabi benar, tapi Nabi seharusnya standarnya lebih tinggi. Harusnya yang lebih benar yang dipilih oleh Nabi. Jadi bukan benar salah, yang ditegur bukan karena salah, tapi ditegur karena tidak memilih yang lebih baik lagi. Namanya khilaful aula. Bukan karena salah. Karena Nabi ketika berbuka masa, Nabi lagi dakwah yang logikanya masuk. Logika masuk itu begini. Kalau saya mendakwahi Abu Jahal, kalau saya mendakwahi Xi Jinping, Si Cina. kalau saya mendakwahi Presiden. Vladimir Putin, kalau saya mendakwahi Emmanuel Macron, kalau saya mendakwahi Donald Trump, kalau saya mendakwahi apa?
Tanya Nata na. Neta na. Bukan ya. Males. Tok kagok Ustaz. Kalau saya mendakwahi pemimpin-pemimpin kafir begitu dan mereka masuk Islam, oh dahsyat efeknya. Iya. Tiba-tiba, Risma, namanya Pak Ustaz, kajian dia di komite. Kira Donald Trump ya. Yes. Donald Trump ya. Kalau Donald Trump masuk Islam, oh manfaatnya untuk seluruh dunia. Kan aja Xi Jinping ya. Kalau Xi Jinping masuk Islam, manfaatnya buat umat Islam sedunia. Itu Rasulullah waktu itu. Dan logikanya masuk. Nabi lagi dakwah kepada pembesar. Kalau pembesar masuk Islam, umat Islam itu punya kekuatan dan payung. Iya. Datang Allah bin Maktum, ikut di kajian itu, terus nanya, ya Rasulullah, tolong kasih saya nasihat, tolong kasih saya nasihat. Karena ini yang lebih prioritas. Ini lebih prioritas. Tapi Rasulullah tidak ngomong, cuma ekspresinya saja. Abasa bermuka masak, watawala kemudian berpaling, tapi tidak bilang. Dan tidak membuat Abdullah bin Umi Maktum tersinggung. Iya orang matanya butuh. Karena dia, tapi nggak bilang begini. Kayak gedungnya, Tuhan nggak segera. Terus akhirnya dia pejabat ya. Jadi bermuka masaknya tidak dilihat dan berpalingnya juga tidak terlihat. Tapi ada yang terlihat. Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Allah, kalla innaha tazkirah. Jadi ditegur bukan karena salah, ditegur karena Untuk mencari yang lebih baik. ada yang lebih baik lagi. Amma manista. Dan ayat ini adalah Berarti salah ya. salah satu ayat dalam Al-Quran yang digunakan oleh para ulama untuk, khususnya ulama kontemporer, menyusun fikih, namanya fikih prioritas, Oh. fikih aulawiyah, fikih prioritas. Salah satunya ini. Ayat ini kemudian menjadi salah satu landasan. Mana sih yang lebih prioritas, ini atau itu, ini atau itu? Mana sih yang lebih prioritas mencium hajar aswad tapi sambil Allahu Akbar? Iya bener, masya Allah. Atau tidak mencium hajar aswad tapi dari jarak jauh, tapi tidak bersikutan. Mana yang lebih prioritas? Ini sunnah. Iya bener. Gitu ya, nyium hajar aswad. Tapi nyelakain orang, melukai orang lain itu dosa. ini ya nggak nyium, cuman kiss baik, Bismillahirrahmanirrahim, artinya, tapi tidak melukai orang lain. Mana yang prioritas? Mana yang lebih prioritas, mengejar sunnah menyakiti perasaan, atau cuman istilah tapi tidak ada perasaan orang lain yang tersakiti? Yang kedua. Contohnya begitu. Mana yang lebih prioritas? Saat Sholat di rumah. yang wajib sedang dikerjakan, Iya. tapi yang wajibnya itu bersifat hablum minan nas, hablullah. Oh. Dan yang satu, misalnya Hubungan dengan manusia. hablum minan nas, bisa kita lagi sholat, imamnya sana sedikitnya di luar. Imamnya kayak tiba-tiba langsung jatuh. Ganti. Apakah kita melanjutkan sholat atau ada yang membatalkan sholat untuk membawa imam ke rumah sakit? Diganti. Itu bagian dari fikih Prioritas. prioritas. Atau nanti masuk Allah kata gue dari sholat. Enggak. Jadi beberapa orang yang ada di belakang imam batalkan sholatnya. Iya. Bantu. Kemudian bawa imamnya, sisanya Bagi lanjutkan lanjut. sholat. Sisanya lanjutkan sholat. Mana yang lebih prioritas? Sholat sunnah atau menyambut panggilan orang tua? Orang tua Jadi sholat. batalkan sunnah kan? Sunnah. Wajibnya orang berbakti. Mana yang lebih prioritas? Menyambut panggilan pasangan atau melanjutkan saum sunnah? Panggilan pasangan lah. Pasangan sendiri. Iya, benar. Iya. Pasangan orang lakor loh. Astagfirullah. Dalam perang Badar, Nabi juga pernah ditegur karena mengambil tebusan. Itu juga fikih aulawiyah.
pertimbangan Nabi sama seperti pertimbangan Abu Bakar. Kita lagi membangun negeri Madinah ada kekurangan uang dan mereka punya uang, tawanan ini punya uang. Jadi mereka bebas, kita dapat uang. Mereka untung, kita untung, win-win Solution. Kalau mereka nggak punya uang, ajarkan 10 peserta didik Muslim yang tidak bisa baca tulis. Iya, betul. Win-win solution. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pendapatnya Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, karek Iya. penggal semuanya, 70 perwira ini penggal semuanya. Bahkan kalau bisa yang memenggal adalah keluarganya sendiri. Yang Muslim memenggal keluarganya yang musyrik yang jadi tawanan. Mereka sudah memusuhi, mereka sudah melukai, mereka sudah memerangi. Dan sekarang mereka di tangan kita. Dia semua mau. Dan pilihannya jatuh ke pilihan Abu Bakar. Sementara Allah memilih pilihan Umar. Tapi karena sudah diambil keputusannya, kata Allah ya sudah, lanjutkan saja. Jadi apa fungsi teguran dari Allah? Memberi yang terbaik. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah punya otoritas lebih tinggi dari Rasulullah SAW dan ada pilihan yang lebih. Jadi pembelajaran bahwa kadang perlu shock terapi untuk pertemuan pertama. Selanjutnya terserah Anda. Aks. Ini peran pertama, ini tawanan pertama. Maka Allah lebih memilih pendapat Umar, kasih mereka kejutan, kasih mereka shock terapi supaya mereka nggak macam-macam lagi. Tapi karena Rasulullah itu sangat pengasih dan penyayang, sehingga milih yang Abu Bakar. Ya, ditegur bukan karena salah, tapi ditegur karena ada yang lebih baik. Yang terakhir bagi penutup tentang ayat mengharamkan madu. Surat Tahrim. Surat At-Tahrim. Kalau wahyu itu tidak diberikan kepada Nabi, kalau wahyu itu produk pemikiran Nabi, mustahil Nabi akan mengatakan, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Mustahil ayat itu akan ada. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Jadi logika bahasa saja nggak masuk kalau itu dibuat oleh Nabi sendiri. Iya. Hei Isa, kenapa engkau tidak makan sayur asam? Padahal itu Allah halalkan kepadamu. Itu nggak masuk logika bahasanya. Secara logika nggak masuk. Sehingga yang di saat Nabi menahan hak pribadinya, Nabi tidak sedang mengharapkan sebetulnya. Nabi cuma bilang, saya tidak akan minum lagi. Kalau yang lain mau makan silahkan, kalau yang lain mau minum silahkan. Tapi kata Allah, kenapa kau mengharapkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardhata azwajik, karena engkau menginginkan ridho dari istri. Jadi mau minum madu Laila. Kata siapa? Kata Aisyah dan kata Hafsah. Oke, alhamdulillah, baguslah kalau begitu. Karena Nabi suka minum madu di rumahnya Zainab bin Jahash. Setiap berkunjung ke rumahnya Zainab pintar menyembuhkan manisan. Dan itu membuat Nabi jadinya lama kata Aisyah. Masya Allah. Masya Allah. Ngobrol dengan Hafsah. Nanti kalau Rasulullah keluar dari rumahnya Zainab, kita bilang, supaya nggak makan madu lagi. Pas datang ke rumah Hafsah, ya Rasulullah, Para bau-bau tidak, saya nggak makan yang bau-bau, tidak makan durian, tidak makan jengkol dan sebagainya. Baru makan madu. Oh, mungkin madunya madu bunga pakai. Astagfirullahaladzim, gimana? Bahasanya demikian. Dan kata-katanya Hafsah dengan Aisyah sama. kata Nabi ya sudah, kalau begitu saya tidak akan minum. Wallahu a'lam. Insyaallah kita katakan sudah bukan pada bulan ya. Yang kita cukupkan ayat yang ke ayat yang keempat. In huwa illa wahyu yuha. Ada pertanyaan sebelum kita? Pak, mau nanya. Tadi kan huwa itu wahyu Al-Quran. Tapi ada hadis qudsi
hadis qudsi itu termasuknya kemana ya gitu? Hadis qudsi itu posisinya di antara hadis nabawi dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu huruf per hurufnya berpahala. Kalau hadis Nabi huruf per hurufnya tidak seperti pahala Al-Quran. Di saat kita membaca at-tahuru syatrul iman, pahalanya tidak dihitung dari huruf per huruf. Itu hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu firman Allah tapi redaksi Nabi. Kalau Al-Quran firman Allah redaksi Allah. Kalau hadis nabawi itu maknanya dari Nabi, redaksinya juga dari Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, selaras dengan Al-Quran. Nah, jadi posisinya Quran, hadis qudsi, hadis Nabi. Apa yang membedakan antara Quran dengan hadis? Kalau Quran pasti sahih semuanya. Kalau hadis ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada juga hadis yang maudhu, walaupun judulnya hadis qudsi. Walaupun qudsi. Karena orang bisa saja bikin dari Rasulullah, Allah berfirman begini, selama statusnya masih hadis, maka hukum dhaif, hukum maudhu itu masih berlaku. Selama statusnya masih hadis. Kalau Quran ada istilah riwayat yang maudhu, Quran itu sahih semuanya. Itu sedikit perbedaan hadis. Sebentar dulu sih. Kalau hadis mutawatir gimana? Kalau mutawatir itu cara penyampaiannya. Jadi mutawatir itu yang mendengarkan Rasulullah ada banyak, lebih dari 3. Kemudian disampaikan dari sahabat ke tabi'in lebih dari 3. Misalnya Nabi sahabat mendengarkannya 5. Hadis ini didengarkan 5 sahabat. Masing-masing sahabat menyampaikan kepada 5. Nanti tabi'in menyampaikan ke tabi'in 5. Itu namanya mutawatir. Jadi yang banyak menyampaikan kepada yang banyak, menyampaikan kepada yang banyak, dan mustahil mereka berkomplot untuk membuat sesuatu yang dusta. Itu mutawatir. Kalau ahad itu mungkin yang mendengar dari nabinya 1, tapi setelah itu sampaikan kepada yang banyak. Nah, Al-Quran itu sifatnya mutawatir. Yang mutafaq alaih itu. Kalau mutafaq alaih itu kesepakatan antara ulama Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim. Kalau muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim sepakat dalam dua-duanya. Ada hadis yang ala syarril Bukhari, yang meriwayatkannya yang lain, tapi syarat-syarat dalam periwayatannya itu sama seperti syarat periwayatannya Imam Bukhari. Kualifikasi dalam menyampaikan beritanya, standarisasi dalam menyampaikan beritanya seperti syaratnya Imam Bukhari. Ini mustalah atau istilah-istilah yang memang pentingnya untuk dibahas dalam ilmu hadis pada waktunya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.